billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulahu ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Yang kami hormati Bapak Dr. Ihsan Harun selaku dosen pembimbing kami yakni di mata kuliah Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan dengan adanya presentasi kami ini dapat memberikan wawasan yang cemerlang untuk kita semua, terkhusus kepada pemakalah sendiri, kemudian kepada kawan-kawan yang seperjuangan dengan kami. Nanti kami tahu bahwasanya dalam presentasi kami ini banyak kekurangan dan kekhilafan. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada kawan-kawan, mohon maaf kepada Bapak dan mohon maaf kepada kawan-kawan yang terkhusus yang seperjuangan dengan kami. Baik, di sini kami akan sedikit mempresentasikan kami kelompok dua. Kami dua orang, yakni yang pertama kami sendiri, saya yang bernama Azwar Sani, kemudian rekan saya satu lagi yakni saudara Armawandi Safitra. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan judul materi kami yakni peristiwa-peristiwa pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkatnya menjadi Rasul. Baik, alhamdulillah. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan judul makalah kami yakni peristiwa pada saat diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul atau menjadi Nabi. Di sini kami punya rekan yakni saya sendiri yakni Azwar Sani, kemudian rekan saya satu lagi yakni Armawandi Safitra. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang judul kami tadi yakni peristiwa pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Kita maju ke poin A. Peristiwa yang terjadi pada saat diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang Rasul. Tak kala usia baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati 40 tahun dan penunggangannya terdahulu telah memperluas jurang pemikiran antara diri beliau dan kaumnya. Beliau juga mulai suka mengasingkan diri. Nah, pada saat Rasulullah SAW mengasingkan diri di gua yang bernama Gua Hira, maka disitulah turun wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Maka mengasingkan diri di sini disebut dengan uzlah. Uzlah di dalam bahasa Arab, yakni artinya mengasingkan diri. Beliau mengasingkan diri di Gua Hira. Di Gua Hira tersebut terletak di Jabal Nur, yaitu sejauh hampir 2 mil dari kota Makkah. Gua ini merupakan gua yang sejuk, panjangnya hanyalah 4 hasta, kemudian lebarnya 1,75 hasta. Nah, dengan ukuran zira atau hadid, hasta ukuran besi. Beliau tinggal di dalam gua tersebut pada bulan Ramadan, memberi makan orang-orang miskin dan mengunjunginya, menghabiskan waktunya dalam beribadah dan berpikir mengenai pemandangan alam di sekitarnya dan kekuasaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, mengapa beliau mengasingkan diri? Pilihan mengasingkan diri yakni yang disebut dengan uzlah yang diambil oleh beliau yakni Nabi Muhammad SAW merupakan kegiatan dan tadbir. Apa itu tadbir? Tadbir dalam bahasa Arab artinya skenario, yakni skenario Allah terhadap Rasulullah SAW agar terputusnya kontak dengan kesibukan manusia yang lain, supaya beliau tidak terfokus lagi ke
ranah duniawi, goncangan kehidupan dan ambisi-ambisi kecil manusia yang mengusip kehidupan menjadi sebagai satu perubahan untuk kemudian mempersiapkan diri menghadapi urusan besar yang telah ada di genggaman tangan beliau. Makanya Rasulullah SAW menyibukkan diri dengan uzlah, yakni uzlah tersebut adalah mengasingkan diri, tepatnya di Gua Hira. Kemudian Gua Hira tersebut bertepatan di Jabal Nur. Tiba waktunya untuk berinteraksi dengan kehidupan, yakni berkehidupan dengan manusia-manusia yang lain, saat Allah memperkenankannya. Tak kala usia beliau mencapai genap umur 40 tahun, tanda-tanda nubuwah atau tanda-tanda kenabian yang melekat pada diri Rasulullah SAW sudah tampak dan mengemuka. Di antaranya adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yahya bin Bakar, dari Ibrahim bin Thuman, dari Samak bin Harb, dari Jabir bin Sumarah. Berkata Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diutus. Sesungguhnya sekarang aku benar-benar mengetahuinya. Maka itu tanda-tanda kebenaran Rasulullah SAW tak kala beliau pertama kali diangkat menjadi Rasul. Beliau juga tidak bermimpi kecuali sangat jelas-jelas fajar subuh yang menyingsing, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Yahya bin Bakar, dari Las, dari Aqil, dari Ibnu Syihab, dari Umriyah bin Zubair, dan Aisyah Ummul Mukminin berkata, pertama diturunkan wahyu kepada Rasulullah SAW adalah melalui mimpi yang benar. Beliau melihat dalam mimpi tersebut dengan sangat jelas seperti fajar subuh. Kemudian beliau suka menyendiri di Gua Hira untuk bertahammud atau beribadah beberapa malam. Setelah itu beliau kembali kepada keluarga mengambil bekal untuk kembali beribadah. Kemudian beliau kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal seperti biasa, sehingga datang kepada beliau kebenaran atau yang disebut dengan wahyu. Sedangkan beliau berada di Gua Hira. Ini adalah sosok kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa keajaiban yang terjadi pada saat Rasulullah SAW mula-mula menjadi Rasul. Kemudian poin selanjutnya adalah poin B, bukti diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Rasul. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia dengan kebenaran dan penuh dengan ampunan pada masa itu. Maka pada saat inilah bukti bahwa Rasulullah SAW diangkat pertama kali menjadi Rasul, bahwa Rasulullah SAW menyeru kepada umatnya untuk mengerjakan sebagaimana yang wajib kita kerjakan sekarang, yakni puasa di bulan Ramadan. Maka di antara bukti-bukti bahwasanya Rasulullah SAW diangkatnya menjadi Rasul adalah, ini kami rangkum ada 3 bukti. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Nabi umurnya telah mencapai 40 tahun. Maka ayat tersebut adalah ayat pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti nyata Rasulullah diangkat menjadi Rasul, yakni dengan perantara turunnya Al-Quran ke permukaan bumi ini, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian yang kedua ditandai dengan Perang Badar. Perang Badar atau yang disebut dengan Ghazwah Badar Al-Kubra adalah perang yang menandai awal kejayaan kaum muslimin. Dengan perang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan umat Islam, meninggikan menara dan mengikis berhala-berhala. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. Pada perang ini Nabi Muhammad SAW membawa sebanyak 313 pasukan, Muslim menghadapi 950 pasukan lawan. Ini bukti nyata yang kedua, mula-mula Rasulullah SAW diangkatnya menjadi Rasul. Kemudian yang ketiga buktinya adalah pembebasan kota Makkah. Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat berhasil menaklukkan kota Makkah dalam sebuah
peperangan yang disebut dengan Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah, disebut dengan penaklukan kota Mekah. Perang ini terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Peperangan tersebut dipicu sikap orang Quraisy yang merusak salah satu perjanjian Ubaidillah. Orang Quraisy bersekongkol dengan kabilah lain untuk memerangi orang-orang berdamai dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam perang tersebut, Nabi mengerahkan sebanyak 10.000 pasukan Muslim dengan Khalid bin Walid sebagai panglima besar. Ini bukti nyata ketiga bahwa Rasulullah SAW benar-benar diangkat menjadi Rasul. Mungkin hanya ini yang sedikit kami sampaikan. Nanti akan disambung oleh rekan kami, yakni Armawandi Safitra. Kami persilahkan kepada saudara Armawandi Safitra. Falyatafadhali masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami menjelaskan bukti diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Pada edisi tahun yang lalu, para ahli kitab telah menceritakan di dalam kitab mereka bahwasanya akan hadir Nabi yang namanya Nabi tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab mereka telah dijelaskan sifat-sifatnya Nabi. Mereka telah mengetahui nama-nama Nabi pun mereka telah mengetahuinya di dalam kitab mereka. Akan tetapi karena kecongkaan dan kesombongan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Muhammad SAW ke permukaan bumi ini. Ternyata Nabi Muhammad SAW tidak dari golongan mereka, dan mereka pun murka kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mau beriman kepada baginda kita, baginda besar Muhammad SAW. Dan di antara menjelang kenabian Nabi Muhammad SAW, ada sebuah batu yang sangat besar. Batu tersebut mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya aku telah mengetahui batu yang besar yang ada di Mekah itu sebelum aku diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW. Dia telah mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Nawawi juga mengutip sabdanya Nabi Muhammad SAW ataupun hadis tersebut bahwasanya ada batu di Mekah itu mengucapkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Nawawi, itu adalah salah satu mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa turunnya wahyu. Sayyidatul Aisyah menceritakan peristiwa tersebut. Pertama kali wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Pada saat itu pertama kali wahyu yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril, yaitu melalui mimpi. Kata Rasulullah, tidak ada sesuatu pun di dalam mimpi kecuali yang datang yaitu bagaikan cahaya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kadang ada rangkaian kata kami yang salah ucap. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada kawan-kawan. Akhir dakwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang salahnya datang dari kekhilafan kami pribadi sendiri. Yang benarnya itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada baiknya kita pakai, yang tidak ada baiknya itu kembalikan lagi kepada kami, supaya kami bisa lebih baik lagi dari sini ke depan untuk belajar. Mudah-mudahan dengan berkat doa kita semua, kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kami ucapkan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.